Sebelum dimulai, besar harapan saya untuk like dan subscribe channel Eva Bercerita. Saya doakan semoga kebahagiaan dan rizki yang melimpah selalu menyertai. Sosok Hercules, preman terkenal di Tanah Abang, Jakarta, selalu menjadi perbincangan hangat di kalangan warga setempat. Pria bertubuh kekar, dengan tatapan tajam yang mampu menakut-nakuti siapapun, telah lama dikenal sebagai raja jalanan yang menguasai wilayah pasar Tanah Abang. Sebagai seorang preman, ia memungut uang pelindung dari pedagang dan pengunjung pasar, tak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menegakkan kekuasaannya. Namun, siapa sangka bahwa di balik sosok yang tampak menakutkan itu, terdapat kisah hidup yang penuh pergolakan. Hercules bukan hanya seorang preman, ia juga seorang pria yang dulunya penuh amarah dan dendam. Di bawah kekuasaan dan ketakutannya terhadap kehilangan pengaruh, ia melakukan banyak perbuatan yang bertentangan dengan hati nuraninya. Namun kehidupan keras itu tidak membuatnya puas. Justru seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan kekosongan yang tak bisa diisi dengan uang dan kekuasaan. Perubahan besar dalam hidup Hercules bermula ketika ia bertemu dengan seorang ustaz di sebuah masjid kecil di dekat Tanah Abang. Awalnya, ia hanya berkunjung ke masjid itu karena merasa lelah dan ingin meredakan kegelisahan batinnya. Tanpa niat untuk benar-benar berubah, Hercules duduk di salah satu sudut masjid, melamun dan memikirkan masa lalunya yang kelam. Namun, saat mendengar khutbah dari ustaz yang menceritakan tentang pengampunan dan betapa luasnya rahmat Allah, hatinya tergugah. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni selama kita tulus bertaubat, kata ustaz itu. Kalimat sederhana itu menyentuh hatinya begitu dalam, membuka sebuah pintu kesadaran yang selama ini terkunci rapat. Hercules mulai mempertanyakan dirinya, apakah selama ini ia benar-benar hidup dengan mengikuti hati nurani, atau hanya karena rasa takut dan nafsu belaka. Sejak pertemuan itu, Hercules mulai merasakan perubahan yang tidak terduga dalam dirinya. Ia mulai datang ke masjid setiap hari, tidak hanya untuk salat, tetapi juga untuk merenung dan berdoa. Perlahan, ia meninggalkan dunia premanisme yang dulu ia geluti dengan bangga. Ia menghindari perkelahian dan kekerasan, menggantinya dengan membantu orang-orang di sekitar masjid, memberikan sedekah, dan belajar ilmu agama lebih dalam. Namun, perubahan ini bukanlah tanpa tantangan. Banyak orang yang meragukan ketulusan niatnya. Beberapa di antaranya adalah mantan koleganya di dunia gelap, yang bahkan mengejek dan menantangnya untuk kembali ke jalan lama. Namun Hercules tetap teguh pada pendiriannya. Ia menahan godaan itu dengan kesabaran, membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa hidup dengan kebaikan jauh lebih memuaskan daripada hidup dalam ketakutan dan kekerasan. Kematian Hercules terjadi dengan cara yang tak terduga, namun bagi sebagian orang, kematiannya di masjid seperti sebuah takdir yang penuh makna. Pada pagi hari yang cerah, seperti biasa, Hercules datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Wajahnya tampak tenang, jauh dari kesan pria keras yang dulu dikenal banyak orang. Ia duduk di salah satu sudut masjid, seolah sedang merenung, menikmati kedamaian yang telah lama ia cari. Namun, setelah selesai melaksanakan sholat, tragedi itu terjadi. Hercules ditemukan tergeletak tak bernyawa di dalam masjid, tepat di tempat yang biasa ia duduki. Ia meninggal dalam keadaan yang tenang, seolah tidur lelap setelah menjalani hidup yang penuh pergolakan dan penyesalan. Tak ada luka atau tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya, hanya wajah yang tampak damai dan penuh kedamaian. Kematian Hercules seketika menjadi bahan perbincangan yang mengundang perhatian banyak pihak. Bagi sebagian orang, kematiannya adalah tanda kebesaran Allah, sebuah bentuk pengampunan atas segala dosa yang pernah ia lakukan. Hercules meninggal di masjid, tempat yang ia jadikan sebagai tempat untuk bertaubat, kata seorang jamaah masjid yang merasa terharu melihat perubahan besar pada sosok yang dulu ia kenal. Ada yang mengatakan bahwa kematiannya adalah suatu keajaiban, sebagai tanda bahwa Allah menerima tobatnya.
Namun, bagi yang lain, kematiannya masih meninggalkan banyak pertanyaan. Seberapa tuluskah perubahan Hercules? Apakah ia benar-benar mendapatkan ampunan setelah hidup begitu lama dalam kegelapan? Beberapa orang menduga ada yang tidak beres, mengaitkan kematian Hercules dengan kondisi fisik yang tiba-tiba, tanpa ada gejala sakit yang jelas. Apakah kematiannya hanya kebetulan, atau ada faktor lain yang menyelimuti kematian pria besar tersebut? Dalam penelusuran lebih lanjut, investigasi terhadap kejadian ini menyoroti satu fakta yang menarik. Beberapa jamaah yang terakhir kali melihat Hercules sebelum ia meninggal mengatakan bahwa mereka melihat pria itu dalam keadaan yang sangat berbeda dari biasanya. Dia tampak sangat tenang, seakan tidak ada beban di hatinya, kata salah seorang jamaah yang berbicara dengan penuh keyakinan. Bahkan, ada yang berpendapat bahwa Hercules tampak sangat damai, seolah sudah menerima panggilannya. Di tengah spekulasi dan misteri kematiannya, ada satu hal yang pasti, kehidupan Hercules telah berubah. Dan meskipun ia meninggal dengan cara yang penuh tanda tanya, ia meninggalkan pesan penting bagi kita semua, bahwa tak ada kata terlambat untuk bertobat dan memperbaiki diri, apapun latar belakang kita. Akhir hidup Hercules di masjid, tempat ia menghabiskan banyak waktu untuk merenung dan beribadah, mengajarkan kita bahwa jalan menuju perubahan selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri. Ia mungkin telah meninggalkan dunia, tetapi kisah hidupnya akan terus dikenang sebagai contoh nyata tentang kekuatan tobat dan rahmat Allah yang tak terbatas. Dengan penuturan yang mendalam, kisah ini mengungkapkan bahwa terkadang akhir yang paling berarti datang ketika kita sudah berada di jalan yang benar. Sebuah akhir yang penuh makna, tidak hanya bagi yang meninggal, tetapi juga bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan like dan subscribe. Saya berdoa semoga Tuhan membalas kebaikan dengan pahala yang berlipat, dilimpahi kebahagiaan, kesuksesan, dan rezeki yang melimpah.